Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat diberikan kesehatan hingga sampai saat ini di penghujung Ramadan yang penuh berkah ini. Meskipun di dalam keadaan pandemi virus COVID-19, mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa seperti tahun-tahun sebelumnya, biarpun dalam keadaan harus di rumah saja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tausiah, yaitu tentang tips ketika kita jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta itu dialami oleh setiap manusia, karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya cinta. Baik itu cinta kepada wanita, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Nah, cinta kepada sesuatu itu pasti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 14 yang artinya, dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta, dan banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada manusia, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, saudaraku, supaya cinta itu tidak menjadi malapetaka untuk hidup kita. Cinta itu bisa menjadi karena apa? Cinta itu dapat menjadi malapetaka bagi kita. Yang pertama, kita harus tanyakan sendiri, apa manfaatnya itu tadi? Yang pertama, tanyakan, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila kita cinta tapi tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, tidak pula di akhirat maupun di dunia ataupun bagi agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha meninggalkan perkara apa yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam masalah cinta, mencintai sesuatu itu tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2 yang artinya, sungguh beruntung orang yang beriman, atau siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Jadi Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Poin yang kedua atau yang selanjutnya adalah tautkan dengan ridha Allah. Kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keridaan Allah itu merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau itu mengatakan ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Yaitu apa 10 perkara tersebut? Di antaranya cinta yang tidak diikat dengan keridaan Allah. Jadi pelaksanaan atas perintah-perintahnya dan ketaatan kepada Allah. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ketiga, itu gunakan akal pikiran. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita atau lawan jenis, jangan sampai cinta itu mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal pikiran. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat atau nafsu. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran kita lumpuh total. Terutama, lihat saja misal pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, mereka menganggap bahwa pasangannya yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang berpengalaman, oleh teman ataupun sahabat itu tidak didengar lagi. Kenapa? Pertanyaannya. Karena akal pikiran itu sudah tumpul akibat daripada cinta itu tersebut.
tersebut yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari sini saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetapi kita berpikir secara jernih, apakah cinta itu sesuatu yang diridai oleh Allah atau tidak? Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir apa manfaatnya cinta itu untuk kita sendiri. Yang keempat, kehilangan kesempatan berzikir. Ketika senantiasa merenung saat saya jatuh cinta, saya sering ingat, Masya Allah. Bayangkan, ketika cinta atau ketika kita mengingat dia atau seseorang, ya mungkin apalah, ada beberapa kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bahkan ada sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Nah, baca juga. Bayangkan akhirnya apa? Mengingat wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung beberapa banyak. Kalau begitu, kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang. Nauzubillah. Yang kelima, terjerumus ke dalam kesyirikan yang lebih mengerikan lagi. Nah, inilah poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai jatuh cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai jatuh cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana bisa? Ya bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Nah, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka sangat mencintai para wali yang kemudian akhirnya para wali itu kemudian telah meninggal dunia, dibikinlah monumen-monumen atau patung-patung. Nah, dan gambar-gambar dalam rangka yang untuk melebihi memotivasi ibadah. Tetapi kemudian lama kelamaan berubah menjadi penyembahan. Alhamdulillah. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadarru kepada yang cintai disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Subhanallah, ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat. Bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat kekal dalam api neraka, karena ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau Allah Jalla wa ala. Musibah ketika cinta menyebabkan kita mendahulukan yang cinta daripada perintah Allah dan Rasulnya. Musibah ketika terlebih mencintai misalnya permainan. Nah, contohnya terdengar azan, kita tidak perlukan sama sekali. Kita lebih mencintai seseorang yang orang itu ketika meminta bertemu dengan kita padahal dia bukan mahram kita. Padahal dia itu bukan mahram kita. Tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan syahwat, kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita, sehingga kita akhirnya saudaraku, cinta itu hakikatnya malah petaka untuk hidupmu. Nah, inilah beberapa tips bagi Anda yang sedang jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta pada malapetaka dalam kehidupan di dunia dan akhirat itu menjaring berat daging kepada kita. Maka dari itu, marilah kita selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan yang seperti itu hendaklah kita jauhi. Mungkin itu sekian daripada saya. Setelah hilaf mohon dimaafkan, dari perkataan saya mungkin ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.